Operasi tangkap tangan seringkali menghasilkan sitaan yang terlihat masif di depan kamera. Namun, tumpukan uang tunai dan aset yang dipamerkan ini biasanya hanya mewakili sebagian kecil dari total kerugian negara yang sebenarnya. Pelacakan finansial saat ini sangat bergantung pada jejak digital perbankan. Masalah muncul ketika uang tersebut ditarik keluar dari sistem dan dikonversi menjadi aset fisik. Di titik itulah pengawasan negara kehilangan jejaknya. Ada 3 instrumen fisik utama yang sering digunakan untuk memutus rantai pelacakan ini: uang tunai, emas, serta aset tidak bergerak seperti tanah dan properti. Selama hasil korupsi dibekukan ke dalam bentuk fisik ini, aset-aset tersebut berhenti berkomunikasi dengan sistem pemantauan finansial nasional. Mari kita amati instrumen pertama, uang tunai. Bank Indonesia memiliki catatan presisi mengenai setiap lembar mata uang yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat. Namun, terdapat selisih besar antara volume uang yang dicetak dengan jumlah yang terekam aktif dalam sistem perbankan. Sebagian berada di tangan masyarakat atau ekonomi informal. Sayangnya, celah pencatatan ini juga memberi ruang bagi uang hasil kejahatan untuk tetap tersembunyi tanpa terdeteksi negara. Saat ini, infrastruktur keuangan kita belum memiliki mekanisme kuat untuk menarik uang yang tidak tercatat ini agar kembali masuk ke radar pengawasan. Untuk mengatasi tumpukan uang yang tidak terlacak ini, negara memiliki satu instrumen kebijakan yang sangat teknis, redenominasi mata uang. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan cara mengurangi digit nol. Di balik penyederhanaan ini, terdapat fungsi audit paksa yang bekerja secara otomatis terhadap seluruh uang tunai yang beredar. Saat kebijakan ini dijalankan, Bank Indonesia akan menetapkan batas waktu pertukaran. Uang tunai edisi lama harus dibawa ke bank untuk ditukar dengan uang baru atau nilainya akan hangus. Hal ini memaksa tumpukan uang tunai rahasia keluar dari persembunyiannya. Menukarkan uang dalam jumlah tidak wajar langsung memicu sistem peringatan anti pencucian uang. Dengan cara ini, redenominasi bertindak sebagai instrumen untuk memulihkan transparansi. Memaksa aset yang selama ini berada di area bayangan untuk divalidasi oleh sistem. Namun, pengetatan pada satu instrumen seringkali memicu adaptasi pada instrumen lainnya. Sebelum redenominasi diberlakukan, pemilik aset gelap kemungkinan besar memindahkan kekayaan mereka. Pilihan paling logis untuk mengamankan kekayaan tersebut adalah dengan mengonversinya menjadi emas batangan fisik. Emas memiliki nilai yang stabil dan bentuk yang sangat ringkas. Yang paling utama, emas batangan tidak memiliki identitas digital atau nomor seri yang terintegrasi dengan akun perbankan, sehingga kepemilikannya bersifat anonim. Jika triliunan rupiah uang tunai sudah terlanjur diubah menjadi logam mulia sebelum kebijakan pengetatan mata uang dimulai, maka efektivitas redenominasi dalam melacak harta hasil korupsi akan berkurang drastis. Selama transaksi emas tetap tidak teregulasi dan bisa dilakukan tanpa pencatatan identitas yang jelas, aset korupsi akan selalu menemukan ruang untuk tetap berada di luar jangkauan pengawasan negara. Untuk menutup celah ini, pemerintah perlu mengeliminasi keunggulan utama emas dalam tindak kejahatan finansial, yaitu sifatnya yang tidak terlacak. Solusinya adalah membangun sistem pencatatan digital nasional yang mengintegrasikan setiap gram emas dengan identitas pemiliknya secara hukum. Pengawasan ini harus dimulai dari hulu. Setiap perusahaan tambang diwajibkan untuk mencatatkan volume produksinya ke dalam buku besar digital yang dapat diakses oleh otoritas keuangan negara. Di tingkat konsumen, transaksi emas batangan harus diikat pada identitas digital pembeli. Kepemilikan tidaklah anonim, melainkan terdata layaknya simpanan bank. Emas tanpa sertifikasi digital resmi tidak dapat diperjualbelikan di pasar formal, sehingga nilai likuiditasnya menghilang bagi mereka yang mencoba menyembunyikannya. Integrasi antara kebijakan redenominasi dan pencatatan emas digital menciptakan tekanan dua arah. Pemilik aset ilegal tidak lagi memiliki ruang untuk menyimpan uang tunai tanpa terdeteksi atau mengonversinya menjadi emas tanpa mengungkap identitas mereka. Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada kemampuan sistem untuk menciptakan transparansi menyeluruh. Kita melemahkan struktur korupsi dengan memastikan tidak ada lagi tempat bagi